Per video ini dibuat, harga saham BBCA tiba-tiba naik lebih dari 14% dalam waktu 5 hari terakhir. Dan yang menarik, lonjakan ini terjadi tak lama setelah manajemen BBCA ngumumin rencana buyback saham hingga 5 triliun rupiah. Banyak investor langsung heboh. Apakah ini tanda BBCA siap balik ke all-time high-nya lagi? Atau cuma euforia sesaat aja nih sebelum harganya balik stagnan lagi kayak kemarin? Nah, di video kali ini, mumpung BBCA juga baru rilis laporan keuangan kuartal 3-nya, kita bakal bahas nih fakta fundamental terbaru BBCA. Mulai dari alasan buyback-nya, kinerja keuangan, sampai apakah secara valuasi BBCA udah layak beli atau masih kemahalan nih. Seperti apa? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental Certified WNI dan WBPE. Dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham tiap hari. Jadi style ini cocok banget buat saya atau mungkin juga buat teman-teman yang sambilan punya kerjaan lain. Di video kali ini, nanti kita bakal cek gimana kondisi fundamental dan valuasi saham BBCA update terbarunya kuartal 3 tahun 2025. Seberapa menarik di harganya sekarang? Udah mulai balik arah kah? Dan berapa nih target harga jualnya? Dan di akhir video nanti bakal ada informasi spesial nih buat kalian, jadi pastiin stay tune terus. Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah oke, pertama-tama kita bakal coba cek fakta terlebih dahulu ya terkait dengan buyback saham BCA ini. Dapat info dari mana? Dari website idx.co.id. Kita bisa baca ya, di sini ada rencana pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dalam kurung BBCA. Ini di update-nya tanggal 20 Oktober ya, itu kemarin, jam setengah 5 sore. Di sini ada dua file ya lampirannya, ada yang versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Saya udah bukain yang bahasa Indonesianya. Kita langsung lihat aja ya bareng-bareng. Nah, ini dia ya, file resmi dari perusahaan. Keterbukaan informasi sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham. Nah, di bawahnya ada logo BCA. Sekarang kita mau coba nih, lihat nih, kira-kira tujuan utamanya BCA beli buyback saham itu buat apa sih? Nah, di sini langsung bisa kita baca ya, dalam rangka mendukung stabilitas harga saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi ternyata memang tujuan dari BCA ini melakukan buyback saham adalah untuk menstabilkan harga ya. Karena seperti kita tahu harga saham BBCA kan belum lama ini turun terus ya, lagi downtrend. Nah, pembelian kembali saham atau buyback itu merupakan salah satu jenis corporate action ya, atau aksi korporasi yang memberikan sentimen positif terhadap harga sahamnya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya ke bawah, bener nggak sih BCA ini mau beli sahamnya senilai 5 triliun? Nah, di sini ada ya. Jumlah nilai buyback adalah sebesar-besarnya 5 triliun rupiah. Jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melebihi 20%, dan untuk free float-nya tidak akan menjadi kurang dari 7,5%. Ini aturan bursa ya, harus minimal 7,5% untuk free float-nya. Nah, jadi ini beneran ya, buyback-nya bukan bohong-bohongan, karena ini dokumen resmi langsung dari perusahaannya. Nah, di bawah sini juga ada lanjutannya ya, untuk latar belakang dan tujuannya, sehubungan dengan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, maka dilakukanlah buyback ya. Jadi memang mereka merasa harga sahamnya itu perlu distabilkan. Tujuannya emang apa distabilkan? Sebagai upaya menjaga stabilitas perdagangan saham di kondisi kualitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor. Nah, tujuannya kan kita udah tahu ya, nominalnya juga kita udah tahu. Sekarang yang kita perlu tahu adalah kapan nih buyback-nya bakal dijalankan. Di bawah sini juga ada ya, kita bisa lihat di sini. Nah, sini ada periode buyback ya. Periode buyback-nya terhitung sejak tanggal 22 Oktober sampai 19 Januari, yaitu kurang lebih periode 3 bulan maksimumnya. Nah, jadi di sini biasanya juga bakal belinya bertahap ya, dalam waktu 3 bulan ini. Di sini juga tertulis ya, kecuali diakhiri lebih cepat oleh perseroan sebelum tanggal 19 Januari, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, paling lamanya 3 bulan. Nah, belinya di mana? Di pasar rego apa di pasar reguler? Di sini ada ya, metodenya melalui pasar reguler. Lalu kemudian pakai sekuritas apa? Pakai sekuritas BCA ya, melalui PT BCA Sekuritas. Nah, jadi nanti kalau di tanggal 22 Oktober sampai 19 Januari, kalau ada sekuritas BCA Sekuritas ya, yaitu kode brokernya SQ, mereka beli, yaitu kemungkinan besar adalah BCA yang melakukan buyback-nya. Lanjut lagi, kira-kira gimana nih mereka akan beli sahamnya? Apakah mereka akan hajar kanan terus ya di order book-nya? Ya tentu enggak ya. Di sini kita bisa baca, ada pembatasan harga. Buyback akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dengan harga buyback maksimum adalah di 9.200. Jadi mereka udah state ya, kalau harga maksimumnya mereka akan beli di 9.200. Kalau lebih dari itu mereka nggak akan buyback sahamnya. Nah oke, jadi sampai sini bisa dikatakan kita sangat terjelaskan lah ya dengan keterbukaan informasi dari emiten langsung terkait dengan aksi korporasi buyback saham. Nah, ketika sebuah emiten melakukan buyback saham, pada umumnya sih mereka seharusnya cukup pede ya dengan potensi kinerja keuangan mereka di masa depan.
Nah, ketika mereka pede dan ngelihat harga saham sekarang itu menurut mereka udah cukup murah, maka mereka akan berani melakukan buyback saham dengan harapannya balik lagi ke harga wajar. Nah, kalau konsepnya seperti itu, kira-kira gimana nih kinerja terakhir dari keuangan BBCA ini di update kuartal 3-nya? Kebetulan BCA ini juga baru aja merilis laporan keuangan kuartal 3-nya ya. Di sini kita bisa lihat penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit. Kuartal 3 ya, kuartal 3 tahun 2025. Di update-nya kapan? 20 Oktober juga, jam setengah 5 juga. Kira-kira seperti apa sih update kinerja terakhirnya? Apakah semenarik itu sampai manajemen berani buat buyback? Langsung kita lanjut aja ya ke bagian fundamentalnya. Nah, oke, buat mulai analisa fundamentalnya, saya menggunakan file RDV ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDV merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisis saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya, yang bisa kalian cobain. Cek aja di kolom deskripsi. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham BBCA. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja nih kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu BBCA. Nah, setelah di enter, maka langsung muncul ya semua informasi fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Semua kali juga sudah dalam miliar rupiah ya, dan sudah update terakhir nih, kuartal 3 tahun 2025. Ada dua versi last quarter-nya, yaitu kuartal 3 ya, tahun 2025, dan versi disetahunkannya. Biar kita gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, kita langsung bedah cepat aja ya, gimana nih update fundamental BBCA di kuartal 3 tahun 2025. Kita kenalan dulu ya sekilas profil perusahaannya, kode saham BBCA, nama perusahaan Bank Sentral Asia, dan harga sahamnya per video dibuat ya di tanggal 21 Oktober tahun 2025. Ini harga penutupan sesi 1 ya di Rp8.350 per lembar sahamnya. Kemudian buat angka kapitalisasi pasar ya atau market cap-nya ada di angka Rp1.000 triliun nih. Nah, buat angka Rp1.000 triliun itu tergolong market cap yang sangat besar banget. Jadi BBCA ini meskipun penurunan kemarin itu cukup signifikan ya harga sahamnya, tapi masih sangat tergolong blue chip sekali. Karena pada umumnya untuk saham bisa dikatakan blue chip itu punya market cap di atas Rp100 triliun. Ini BBCA sudah 10 kali lipatnya ya, Rp1.000 triliun. Sektornya sendiri masuk ke IDX Finance dan subsektornya seperti yang kita tahu adalah perbankan. Tahun IPO sendiri sejak tahun 2000 ya, jadi kurang lebih udah 25 tahun nih melantai di bursa kita. Oke, sekarang kita lihat dari laporan yang pertama dulu ya, yaitu laporan laba rugi. Gimana nih dari sisi penjualan, sales, dan revenue-nya? Nah, BCA sih cakep banget ya, setiap tahun naik terus nih. Bahkan saat COVID sekalipun ya, di tahun 2020, itu angkanya masih naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2021 meskipun tertekan juga tetap masih naik ya, meskipun dikit aja. Ya wajar lah ya, ada pandemi COVID waktu itu. Nah, tapi selain dari COVID, angkanya terus naik ya, seperti anak tangga, hingga di update-nya yang terakhir. Nah, di update-nya yang terakhir ini, ternyata BBCA ini punya potensi mengalami kenaikan revenue sebesar 4,06% ya, dibandingkan dengan tahun 2024. Dari 94,7 triliun menjadi 98,6 triliun di tahun 2025 nanti. Nah, apakah angka 4% ini bagus? Ya, secara umum kenaikan kinerja ya tentu merupakan hal yang bagus ya. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan CAGR-nya selama 10 tahun terakhir, itu ternyata angkanya di 7,74. Alias potensi kenaikan tahun ini itu lebih kecil dibandingkan dengan biasanya di 7%. Jadi bisa dikatakan agak melambat lah ya untuk tahun ini. Di sini kita bisa bandingin ya, yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 ini kurang lebih 20% ya untuk kenaikan revenue-nya. Dari tahun 2023 ke tahun 2024 kurang lebih di 10%. Tapi untuk tahun 2025 ini cuma berpotensi di kisaran 4% aja. Jadi untuk kinerja di tahun ini meskipun masih meningkat, tapi tergolong melambat. Nah oke, ini dari sisi revenue ya, kita lanjut lagi ke bawah. Ada yang namanya laba kotor. Nah, buat laba kotor, emiten perbankan itu sama kayak revenue ya, karena laba kotor itu kan rumusnya penjualan dikurangi beban bahan baku, sedangkan perbankan bahan bakunya itu nggak ada, yaitu duit itu sendiri ya. Jadi di sini sama angkanya seperti revenue. Kita skip, lanjut ke bagian laba usaha ya. Di sini ada potensi kenaikan 5%, sedangkan CAGR-nya 12%. Jadi sama ya, meskipun naik terus tapi terlihat melambat nih di tahun 2025. Lanjut lagi kita lihat laba bersih ya, yang paling disukai investor ternyata juga meningkat 5%, tapi CAGR-nya di sini 12% ya. Jadi sama nih. Kesimpulannya masih melambat. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kok laba bersihnya melambat nih di tahun ini? Ya tentu nggak lain dan nggak bukan ya gara-gara sentimen suku bunga ya. Suku bunga saat ini dan beberapa tahun terakhir itu tergolong cukup tinggi. Tapi kabar baiknya, buat soal suku bunga ada potensi buat di-cut ya sampai akhir tahun 2025 ini. Jadi kemungkinan kinerjanya akan membaik nih di tahun 2026. Lanjut lagi, di bawahnya ada bagian beban bunga ya, tapi untuk emiten keuangan dan perbankan tidak memiliki beban bunga. Kita skip, sekarang kita lihat bagian EPS-nya. Nah, buat tren EPS-nya ya, tren selama 4 tahun terakhir ya, setiap kuartalnya kurang lebih sih cukup oke ya, cuma memang kelihatan melambat sekali ya.
Dari tahun 2022 ini seperti anak tangga, naik terus kuartal 1 sampai kuartal 4, tapi di tahun 2025 ini agak naik, agak turun ya. Dan nanti finalnya penentuan di kuartal 4 tahun 2025. Kurang lebih sih akan naik. Kalau lihat patternnya seperti ini sih, harusnya kurang lebih di kisaran 118 sampai 122 lagi ya, untuk kinerja di kuartal 4-nya EPS-nya. Nah, oke, jadi sampai sini so far so good ya, nggak ada masalah, cuman memang melambat aja nih kinerja keuangannya. Ya, salah satunya gara-gara suku bunga yang masih tinggi. Tapi untuk kedepannya harusnya kita bisa cukup optimis ya, karena udah ada sounding potensi penurunan suku bunga ya, baik dari The Fed maupun dari bank sentral kita. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk BBCA masih bisa mempertahankan kinerja yang bertumbuh meskipun lagi keadaan sulit. Sekarang kita lanjut ke laporan yang kedua, laporan neraca. Kira-kira oke juga atau enggak nih? Nah, buat laporan neraca, yang pertama ada total aset ya. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, asetnya bertumbuh terus. Tahun terakhir di sini ya, kuartal 3 sudah naik 6,15%, tapi CAGR-nya biasa di 9,56%. Lagi-lagi bertumbuh tapi agak melambat. Buat pecahannya, ada aset lancar dan tidak lancar ya, tapi emiten perbankan dan keuangan tidak memecah di laporan keuangannya. Jadi sini kita bisa skip ya. Kalian bisa cross-check laporan keuangan langsung, mereka memang tidak memecahnya. Lanjut di sini ada total hutang ya. Total liabilitas di sini ada peningkatan sebesar 6,36%, tapi CAGR-nya di sini 9,36%. Nah, buat total hutang biasanya kan secara umum itu perusahaan jelek ya kalau hutangnya tinggi-tinggi. Tapi agak beda nih sama perbankan. Karena untuk perbankan, semakin banyak nasabah yang menggunakan bank tersebut, hutangnya akan semakin bertambah, karena dana nasabah dihitung sebagai hutang. Jadi merupakan kabar bagus kalau angka hutangnya itu semakin tinggi secara umum ya. Di sini naik 6%, padahal biasanya 9%, lagi-lagi di sini agak melambat ya di tahun 2025. Lanjut lagi untuk hutang jangka pendek dan jangka panjangnya tidak dipecah ya, sama seperti aset tadi. Kita lanjut lagi ke bagian ekuitas sekarang atau permodalan perusahaan. Di sini dari segi tren juga cakep banget ya, naik terus seperti anak tangga, tapi lagi-lagi di sini year on year-nya cuma naik 5,24%, sedangkan biasanya selama 10 tahun terakhir itu 10% setiap tahunnya. Jadi masih sama, untuk kesimpulannya melambat di tahun 2025. Lanjut, sekarang kita lihat total uang kasnya ya. Nah, buat uang kasnya, ternyata di sini ada penurunan nih sebesar 37%. Dari 29 triliun menjadi 18 triliun di kuartal 3 tahun 2025. Nah, buat uang kas ini, memang idealnya sih jangan kebanyakan, jangan kedikitan ya. Karena kalau uang kas kebanyakan, ya sayang aja. Mendingan diputar lagi, biar bisa jadi duit. Menurut saya untuk angka 18 triliun ini cukup oke ya, karena dia nggak sampai serendah di tahun 2016, tapi nggak tinggi banget kayak tahun 2014. Tapi nggak sampai ketinggian kayak tahun 2024 kemarin. Jadi kalau kita lihat di sini nggak masalah buat uang kasnya. Sekarang kita lihat total piutang lancar. Nah, piutang ini semakin tinggi angkanya semakin bagus ya. Di sini naik 2,51%, tapi lagi-lagi melambat. Padahal biasanya di 9,2% aja. Nah, jadi memang sampai sejauh ini sih masih terlihat angkanya melambat ya. Karena mungkin itu juga harga sahamnya jadi turun. Karena sudah mulai tercermin dari kuartal 1 kemarin ya. Kelihatan udah mulai melambat, maka para investor udah mulai buang barang, alias harga sahamnya jadi turun. Lanjut lagi di bawah ada persediaan, tapi sama ya, untuk emiten perbankan tidak punya persediaan, karena persediaannya ya uang kas itu sendiri. Kita lanjut, sekarang ada nilai buku per lembar saham atau book value per share. Di sini kalau kita lihat ada anjlok ya di tahun 2022 ke tahun 2021, tapi ini bukan karena perburukan kinerja, tapi karena tahun 2021 kemarin BCA ada melakukan stock split ya. Jadi di sini terbagi ya sesuai dengan rasio stock splitnya. Secara overall kita bisa lihat masih bertumbuh terus ya dari tahun 2021 ke tahun 2025 angkanya naik terus, jadi nggak ada masalah. Nah, lanjut lagi di bawah ada informasi pembagian dividen ya. Kira-kira BCA masih rutin nggak sih bagi dividen? Oh, ternyata masih rutin ya selama 10 tahun terakhir. Nah, meskipun tahun 2022 di sini sempat anjlok ya angkanya ya karena ada stock split tadi, tapi sampai sejauh ini juga masih terus bagi dividen, nggak pernah putus buat BCA. Nah, oke, jadi seperti ini ya untuk update kinerja neracanya di kuartal 3 tahun 2025. Cukup oke, kinerja masih bertumbuh meskipun melambat ya. Saya lihat sih untuk kinerja BCA ini sih masih strong banget ya, meskipun kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih-pulih amat, tapi BCA masih growth meskipun agak melambat. Sekarang kita lanjut ke laporan yang ketiga, laporan arus kas. Kira-kira menarik juga atau enggak? Nah, buat update laporan arus kas ada 3 komponen ya. Kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya positif terus ya, dan ini merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu artinya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengen bisnis kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi buat BCA di sini kita bisa katakan CFO-nya tergolong ideal karena positif terus. Apalagi untuk beberapa tahun terakhir angkanya makin meningkat ya, jadi makin bagus. Lanjut untuk komponen kedua ada yang namanya CFI ya, atau arus kas dari aktivitas investasi. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya hampir negatif terus ya, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu artinya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Seperti ya kita tahu lah ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi memang idealnya angkanya negatif. Dan ini cukup oke ya, berapa tahun terakhir angkanya negatif terus. Lanjut yang terakhir ada bagian CFF ya, atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini juga angkanya negatif terus, makin lama makin besar. Dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Kenapa?
Karena kalau CFF-nya angkanya negatif, itu artinya perusahaan ada keluar duit nih buat aktivitas pelunasan hutang atau pembagian dividen. Jadi buat BCA ini bisa dikatakan ideal ya selama 10 tahun angkanya negatif terus. Nah oke, untuk laporan arus kas sangat nggak ada masalah ya, sangat bagus banget. Sekarang kita bakal coba lihat rasio keuangannya, kira-kira masih sehat apa enggak. Nah buat rasio keuangan sendiri yang pertama ada profitability margin ya, ada margin laba kotor yang hitam, ada margin laba usaha yang tengah sama margin laba bersih yang paling bawah sini. Nah, buat margin laba kotornya di sini 100% ya, karena memang perbankan tidak punya laba kotor. Jadi sini kita fokus ke margin laba usaha sama margin laba bersihnya aja. Selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat kinerjanya naik terus ya. Margin laba bersihnya dari kemarin itu di 41%, sekarang perusahaan berhasil mencetak di 59%. Berarti makin kesini secara fundamental kinerjanya makin bagus nih. Lanjut lagi, kita lihat dari sisi ROE-nya ya, selama 10 tahun terakhir angkanya juga meningkat terus. Bahkan posisi sekarang itu bisa dikatakan all time high ya, di angka 20,9% nih. Average 10 tahunannya di 18% dan 5 tahunannya di 19,2%. Jadi buat update terakhirnya kinerjanya melampaui kinerja rata-ratanya ya, jadi cakep banget. Lanjut lagi, sekarang kita lihat ke bagian rasio hutang ya, rasio debt to equity ratio. Kita bisa lihat angkanya di sini agak sedikit penurunan ya, dari tertingginya di angka 5, sekarang di 4,57. Nah, kalau lihat rasio DER-nya untuk emiten perbankan seperti BCA ini mengalami penurunan, ya ada kemungkinan BCA ini agak kesulitan ya mendapatkan nasabah baru yang mau menyimpan uang banyak di bank mereka di belakangan tahun ini. Karena memang seperti yang kita tahu, kondisi ekonomi masyarakat juga lagi sulit. Untuk rasio DER ini untuk emiten perbankan ideal sih harusnya bertambah ya. Jadi itu menandakan kalau makin banyak nasabah nih yang percaya sama bank BCA. Lanjut lagi di bawah ada cash ratio, sini nggak ada angkanya. Nah, kalau yang nggak ada angkanya seperti ini, itu memang berarti tidak bisa dihitung ya, khususnya buat emiten perbankan sama keuangan. Jadi kita langsung skip aja, kita lihat lagi yang ada angkanya yaitu dividend yield. Nah, selama rutin bagi dividen ya, selama 10 tahun ternyata untuk dividend yield-nya makin lama makin naik nih. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena harga sahamnya belakangan ini turun terus ya, jadi otomatis dividend yield-nya makin meningkat. Posisi sekarang untuk tahun 2025 di sini ada 3% ya. Nah, apakah angka 3% dividend yield merupakan angka yang menarik? Menurut saya sih biasa aja ya, malah tergolong kecil. Jadi mungkin kurang cocok nih teman-teman yang dividend hunter ngincer saham BBCA buat ambil dividennya, karena tergolong cukup kecil. Nah oke, jadi sampai sejauh ini kita udah analisa lengkap ya kondisi fundamental BBCA update kuartal 3 tahun 2025. Sampai sejauh ini sih masih cukup prudent ya, masih meningkat meskipun melambat, tapi di satu sisi juga ada harapan positif ya, yaitu dari aksi buyback saham dari perseroan, sama satu lagi adalah potensi penurunan suku bunga sampai akhir tahun. Nah, adanya dua sentimen ini kemungkinan besar akan memberikan dampak pada harga saham BBCA secara positif. Nah, tapi tentunya yang menjadi pertanyaan sekarang adalah soal harga saham BBCA ini sekarang ya. Apakah saham BCA ini layak buat dikoleksi di harganya yang sekarang atau masih tergolong kemahalan sih? Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita perlu melihat yang namanya rasio valuasi ya. Di sini juga ada, sekarang kita langsung lihat aja rasio valuasinya. Gimana, kira-kira menarik atau enggak harga saham BCA sekarang? Nah, buat rasio valuasi yang pertama, ada yang namanya PBV atau Price to Book Value. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, tertingginya pernah di tahun 2023 ya, di 4,73. Sekarang posisinya di 3,69. Nah, buat teman-teman yang belum biasa ya, cara baca rasio PBV itu umumnya kita patokan pada angka 1. Semakin rendah dari angka 1, semakin under value ya, semakin murah. Tapi semakin tinggi dari angka 1, semakin kemahalan atau over value. Di sini ada dua strategi ya. Strategi membandingkan dengan average PBV 5 tahunannya, dengan strategi membandingkan angka fair di angka 1. Nah, kira-kira buat BCA ini lebih cocok yang mana? Kita bandingin average 5 tahunannya atau pakai patokan di angka 1? Nah, menurut saya, karena BCA ini yang seperti kita tahu merupakan perusahaan yang sangat bagus ya, jadi memang layak dihargai premium atau lebih mahal. Kita bisa lihat ya, selama 10 tahun terakhir pun biasanya selalu di atas angka 1 PBV-nya. Maka menurut saya untuk BCA ini akan lebih cocok kita pakai patokan average 5 tahunan ya, kita bandingin dengan average 5 tahunannya. Nah, sekarang kita bakal coba ya, baca analisanya. Average 5 tahunannya di 4,41, sekarang di 3,69. Itu artinya, angka 4,41 ini sedang terdiskon sebesar 16,3%. Dan kalau angka 3,69 ini balik ya ke angka 4,41, dia punya potensi gain sebesar 19,5%, atau target harga jualnya di 9.980 yang tergolong cukup fair value aja. Nah, jadi seperti itu ya. Menurut bacaan PBV, harga saham sekarang di 8.300 itu tergolong fair value aja. Karena target harga jualnya menurut PBV di 9.900-an ya, atau naik 20% di sini. Nah, ini kalau kita pakai rasio yang pertama, sekarang kita coba pakai rasio yang kedua ya, yaitu price to earning ratio atau rasio PER. Nah, buat rasio PER-nya selama 10 tahun terakhir kita bisa lihat paling tinggi itu di tahun 2020 ya, mencapai angka 30,45. Sekarang di 17,61. Di sini juga sama ya, ada dua strategi membandingkan dengan average 5 tahunannya dan membandingkan dengan patokan umum di angka 10. Jadi kalau tadi PBV itu patokannya di angka 1, PE ratio ini patokan umumnya di angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin under value ya, semakin murah.
Tapi semakin tinggi dari angka 10, berarti semakin mahal atau semakin overvalue. Sama juga ya, kita pakai average 5 tahunannya, karena memang BCA ini merupakan perusahaan bagus ya. Seperti kita tahu, tidak pernah nih PE rasionya mencapai di bawah 10. Sekarang kita coba baca ya, analisanya sama kayak tadi, posisi sekarang di 17,61, targetnya itu di 23,34. Berarti sedang terdiskon 24% atau punya potensi gain sebesar 32% nih. Target harga jualnya di Rp11.000 yang tergolong slightly undervalue. Nah, jadi menurut rasio PER ini untuk harga saham sekarang tergolong sedikit undervalue ya. Kalau PBV tadi mengatakan harga saham sekarang itu fair value atau harga wajar. Nah, jadi gimana nih kita nentuin target harga jualnya kalau kita tertarik di harganya sekarang? Menurut saya sih kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang ya. Untuk jangka pendeknya, mungkin kita bisa berharap ke angka 9.200, yaitu sesuai dengan keterbukaan informasi tadi ya. Rencana buyback saham perusahaan di angka 9.200 maksimal. Jadi mungkin target terdekat itu kalau memang kita yakin ya untuk BCA ini menarik, itu bisa ke 9.200 dulu. Lalu kemudian target keduanya mungkin bisa di 9.900 ya, pakai hitungan PBV ini. Tapi kalau untuk jangka yang lebih panjangnya lagi, kita percaya ya, untuk BCA misalnya bertumbuh ke depannya, mungkin nanti kita bisa pakai untuk rasio PE ratio ini ya, di angka target Rp11.000 per lembar sahamnya. Nah, kalau misalnya dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan BCA bisa memberikan kita 32% kan lumayan ya, sudah cukup jauh di atas angka deposito ataupun obligasi. Nah, oke, jadi kemungkinan kurang lebih seperti itu ya cara menganalisanya. Dan tentunya baik lagi ya, seperti biasa saya disclaimer dulu nih, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan teman-teman yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, saat ini lagi ada promo Early Bird RDFA kuartal 3 nih, yang bakal rilis minggu depan, tanggal 1 September tahun 2025. Kalian bisa cobain gratis dulu file sampelnya di website joetambrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung ikut Early Bird-nya aja. Lumayan, ada potongan 10% pakai kode voucher EBQ325 pas check out nanti. Dan buat teman-teman yang pesen, nanti bakal dapat free update berkala nih, minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya, bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya, juga bisa ke admin dulu nih, via DM Instagram saya di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini, kemungkinan besar kalian bakal suka juga video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.